Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana birrasulil karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin الموصوف في القرآن بالرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه المبعدين من نار الجحيم أما بعد. Yang saya hormati segenap orang tua, para ashabi dan para sesepuh di Masjid Al-Mubarak. Yang saya hormati orang tua kita Ustaz Haji Hasanuddin, Ustaz Sufyan Sauri, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Mubarak, para sesepuh, para ketua RW dan juga ketua-ketua RT, serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita senantiasa dilimpah curahkan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucu kita dijadikan anak cucu yang saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran atau Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak. Jadi saya diberitahu sama Pak Haris Faisal dan diumumkan bahwa malam ini di Masjid Al-Mubarak akan ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu mari sama-sama dengan niat yang tulus dalam rangka hadir acara yang besar pada malam hari ini di masjid ini, di Masjid Al-Mubarak. Mudah-mudahan kita semuanya niat hadir. Ya, kita mudah-mudahan niat hadir dalam rangka kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya pun insya Allah hadir. Tapi saya minta ini dulu Pak Haris, karena saya malam ini juga ada maulid di Kayu Ringin kan. Nanti habis selesai saya mengisi maulid, insya Allah saya akan hadir di Masjid Al-Mubarak. Mudah-mudahan acaranya belum kelar. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan juga membahas tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai penjelasan para ulama, juga banyak kajian tentang Quran dan juga ada dan banyak dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya terkait dengan peringatan bahkan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang sudah selesai, benar. Artinya tidak perlu ada pertentangan, tapi ya namanya manusia tetap ada mungkin nggak setuju dan lain-lain sebagainya mungkin kita lihat. Sebenarnya kalau secara ilmiah itu sudah selesai, sudah dibahas oleh para ulama selama berabad-abad. Bahkan seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah, saya membaca kitab beliau namanya Iqtida'us Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Iqtida'us Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim. Itu buku atau kitab ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Saya baca terkait juga ada tanggapan beliau tentang Maulid Nabi Muhammad SAW.
Padahal Imam Ibnu Taimiyah itu ulama yang nggak setuju ada peringatan Maulid. Tapi ternyata tanggapan beliau, kalau ada yang memperingati Maulid, nah itu yang dikatakan oleh beliau. Nah, begini kata Imam Ibnu Taimiyah, fata'zimul maulidi wa ittikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dun nas. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wa ittikhadhuhu mawsiman, dan menjadikan maulid itu sebagai mausiman, rutinitas tahunan. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, sudah dilakukan oleh sebagian manusia, ada umat Islam sudah melakukan. Nah ini yang menarik. Walahu fihi ajrun 'azim, dan orang yang memperingati maulid itu mendapatkan ajrun 'azim, pahala yang sangat besar. Itu Ibnu Taimiyah yang ngomong seperti itu, bisa dilihat di kitab beliau namanya Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Ya, atau kalau ini di live streaming nanti yang lihat di bisa lihat tayangan ini, bisa dibuka kitab namanya Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Ibnu Taimiyah yang tidak memperingati maulid dan berfatwa maulid itu bid'ah, ternyata kalau ada orang maulid ngomongnya seperti itu. Walahu fihi ajrun 'azim, orang yang memperingati maulid itu dia mendapatkan ajrun, pahala azim yang sangat besar. Yang penting kata Ibnu Taimiyah niatnya dua. Pertama, li husni qasdihi, niatnya cakep. Bukan pengen dapat kebuli doang. Niatnya cakep. Apa itu? Cinta kepada Rasulullah SAW. Yang kedua niatnya apa? Wa ta'zimihi li Rasulillah SAW. Dia mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kalau niatnya itu dua kata Ibnu Taimiyah, pertama li husni qasdi, yang kedua wa li ta'zimihi, niatnya baik, kemudian juga pengen apa? Memuliakan Nabi Muhammad SAW, maka orang itu akan mendapatkan apa? Ajrun 'azim, pahala yang sangat besar. Kemudian beliau kasih lagi di bawahnya itu satu komen. Kenapa saya berkata seperti itu, kata beliau, saya ngikutin ulama besar dalam hadis, juga pendiri mazhab namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu kata Ibnu Taimiyah, orang yang berfatwa makruh hukumnya mushaf Quran itu dimewah-mewahin, covernya ditaruhin emas segala macam. Itu bagi fatwa Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya apa? Makruh. Tapi kalau ada orang yang melakukan itu karena cintanya kepada Quran, ya, Quran kemudian tolong cetakin saya Quran, tapi yang paling mewah, yang paling cakep dari itu dicetak Quran, maka itu adalah min anfasi wa khairi ma unfiqa. Itu adalah yang paling berharga, yang terbaik, yang diinfakkan hartanya. Padahal Imam Ahmad berfatwa makruh hukumnya apa? Mempercantik hiasan Quran. Tapi kalau ada orang yang membuat seperti itu, nggak makruh lagi udah. Itulah infak terbaik yang dilakukan. Min anfasi wa khairi ma unfiqa. Yang paling berharga dan yang paling baik untuk diinfakkan. Karena termasuk di jalan Allah. Ini ulama-ulama yang alim, fatwanya nggak ngeselin orang. Ya, nah, termasuk tentang apa? Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan memang kalau kita membaca kitab suci Al-Quran, ada surah namanya surah Yunus. Surah Yunus di ayat 38, ayat 38 surah Yunus, Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, kalau dapat fadlullah, bi fadlillah, anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, karena itulah semuanya harus bergembira. Nah, Rasulullah kan rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Falyafrahu, hendaklah semuanya orang bergembira, dan itu lebih baik. Kenapa? Karena dengan adanya Nabi Muhammad SAW,
membawa iman, membawa Islam itu khairum mimma yajma'u. Lebih baik daripada apa yang kita kumpulin berupa harta dan sebagainya. Iman kepada Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada semuanya yang pernah kita miliki. Nah, dengan kita hadir dalam rangka kecintaan kita dan juga penghormatan kita kepada Nabi Muhammad SAW, ini mudah-mudahan menjadi sesuatu yang terbaik yang pernah kita miliki selama ini di dunia. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran juga. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak pernah akan menyiksa atau mengadab siapapun selama Nabi Muhammad SAW wa anta fihim, selama beliau kamu maksudnya Nabi Muhammad SAW fihim, ada di tengah-tengah mereka. Nah, Rasulullah SAW sampai kapanpun tetap ada di tengah-tengah umat Islam. Jadi jangan kita punya pikiran Rasulullah itu mati. Mati dalam pengertian, ya kalau udah mati udah kelar. Itulah mengapa kita kalau memperingati beliau, yang kita peringati itu wafatnya atau lahirnya. Akhirnya, biasanya orang udah mati, apakah itu raja atau bahkan wali nih, kiai kah, wali kah, meninggal, tetap yang kita peringati haulnya, artinya wafatnya. Yang ke-1, ke-2 terus, ya, yang kita peringati haulnya. Nggak ada kiai yang kita peringati, ya Pak. Lahirnya nggak ada. Semua orang tua kita kalau kita haulin, guru kita, atau mungkin orang yang sangat kita hormati haul. Syekh Abdul Qadir Jailani kan ada tiap tahun ada. Dari mulai di Indonesia sampai di Timur Tengah ada peringatan akbar haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang diperingati tetap wafatnya. Tapi khusus Nabi Muhammad SAW kembali, nggak ada orang yang memperingati haul wafatnya Rasulullah, ada nggak? Nggak ada. Berarti otaknya agak singit tuh. Semuanya orang seluruh dunia, ya, dari mulai Mesir, Pakistan, India. Kan India ramai juga tuh. Kalau ada maulid India itu ramai karena jumlah umat Islam di India hampir 300.000. Cuma jadi minoritas. Kenapa? Hindunya 1 miliar. Yang beragama Hindu, Islamnya 300 juta. 300 juta betul, 300 juta. Jadi kalau maulid di India itu semarak, ramai orang. Ya seperti di Indonesia. Bahkan di Yaman kalau maulid itu di kota Sanaa udah luar biasa. Jutaan orang. Maulid jutaan orang. Bukan level stadion GBK, udah 10 kali GBK. Saking orang luar biasa antusias mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati itu maulidnya, kelahiran beliau, karena kita menghidupkan kembali, memantapkan kembali kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya menghidupkan Rasulullah SAW dalam pengertian mencintai beliau, sunnah beliau, ajaran beliau, kita wujudkan juga dalam sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Kita kalau sholat, kita akhiri sholat itu dengan tahiyat sebelum salam. Semua umat Islam, bahkan termasuk yang kagak mau maulid, tetap baca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam buat engkau wahai Nabi. Kita kalau bicara atau kita sedang ngobrol sama orang dekat kita, ente mau kemana? Ada nggak orangnya? Kita kalau bicara kata kamu,
Ya Anda, ente, ada nggak orang di depan? Kalau kita bicara ente nggak ada orang di depan, namanya medi. Kita biasa ngomongnya dia. Kita lagi ngobrol nih, ngomongin orang. Kan pakai bahasanya bukan kamu, dia. Dia bagaimana tuh? Sehat apa enggak? Maksudnya orangnya nggak ada. Nah kalau kita ngomong kamu, orangnya jodoh di depan kita. Ente gimana sekarang kegiatannya? Kita tanya begitu. Kalau orang nggak ada, kita ngobrol sama dia. Dia gimana tuh si anu? Berarti nggak ada di depan kita. Nah kita sholat, baca tahiyat sebelum salam, kita mengucapkan apa dia? Assalamu alaika. Kayak itu kamu. Salam buat engkau, ayuhan nabi, wahai nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan rahmat Allah, keberkahan dari Allah senantiasa tercurah kepada engkau. Maksudnya apa? Kita menghidupkan Nabi Muhammad SAW, kecintaannya, ajarannya, sunnahnya dan segala-galanya yang terkait dengan Rasulullah SAW kita hidupkan. Makanya kita bicaranya Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapapun dia, termasuk yang ogah maulid, kalau ziarah ke Masjid Nabawi, ya kemudian disunahkan untuk apa? Berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh apa? Assalamu alaika ya Rasulullah, kan gitu. Kita mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah. Beliau itu pasti atas izin Allah Subhanahu wa taala, bahkan berdasarkan hadis yang sahih bisa kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Setiap orang Islam yang mengucapkan salam kepada aku, nanti kita lihat di kitab Riyadhus Shalihin, raddallahu ilayya ruhi li arudda alaihi salam. Allah akan mengembalikan ruh saya ke dalam jasad saya. Ya berarti hidup li arudda alaihi salam, dalam rangka menjawab salamnya dia. Itu hadis bisa kita baca, lihat di kitab Riyadhus Shalihin itu ada hadis yang baru saya baca ini. Setiap orang yang bersalam, ucapan salam kepada saya, Allah mengembalikan roh saya ke dalam jasad saya. Untuk apa? Agar saya menjawab salam dia. Sahih. Bahkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, hadis ini tidak dinilai dhaif. Hadis ini dinilai sahih. Nah, karena itu dalam peringatan Maulid kita ingin mengingatkan diri kita juga agar memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ada satu dialog itu antara Rasulullah dengan seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Tidak ada satu ibadah yang Nabi itu nego, ya, pada manusia ini, antara sama manusia, kecuali tentang bersalawat kepada beliau. Jadi ada satu hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kam naj'alu laka sholati?" Berapa banyak kami mesti bersalawat kepada engkau? Kata Rasulullah SAW, "Masyita." Terserah kamu. Terserah kan belum jelas tadi. Makanya Ubay bin Ka'ab tanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, farrubu'ah." Seperempat waktu saya, 1 kali 24 jam saya gunakan untuk bersalawat kepada engkau. Nabi bilang lagi, "Masyita." Ya terserah kamu. Tapi ada imbuhan kata, ada tambahan. Fa in zidta fa huwa khairun laka. Kalau kamu tambah itu lebih baik buat kamu. Nah, sahabat itu semangat ibadahnya luar biasa. Tambahnya ini berapa ya? Makanya Ubay bin Ka'ab tanya lagi, "Ya Rasulullah, fathulutha." Kalau sepertiga waktu saya gunakan untuk bersolawat gimana? Nabi bilang lagi, "Masyita." Terserah kamu. Tapi Nabi katakan, "Fa in zidta fa huwa khairun laka." Kalau kamu tambah itu lebih baik buat kamu. Naik lagi nih. Sahabat Ubay bin Ka'ab, "Ya Rasulullah, fan nisfa." Setengah waktu saya. 24 jam bagi 2 berapa? 12.
setengah waktu saya gunakan untuk bersalawat kepada kamu. Nabi bilang lagi, masyita, terserah kamu. Fa in zidta fa huwa khairun laka. Kalau kamu tambah itu lebih baik. Padahal udah 12 jam. Naik lagi nih sahabat Ubay bin Ka'ab, "Tsulutsani ya Rasulullah." 2/3. Berarti 18. 2/3 waktu saya mau pakai untuk bersalawat kepada engkau. Tentu setelah sholat segala macam. Ternyata Nabi masih bilang enggak. Nabi dia bilang begini, udah cukup. Enggak. Masyita fa in zidta fa huwa khairun laka. Terserah kamu, tapi kalau kamu tambah itu lebih baik buat kamu. Padahal sudah 2/3, 18 jam. Akhirnya Ubay bin Ka'ab, udah kalau gitu semua waktu saya nggak saya lupain dan saya pakai untuk bersolawat kepada kamu. Mau tidur bersolawat, bangun tidur baca solawat, kapanpun aktivitas baca solawat. Nabi nggak bilang begini, jangan begitulah. Jadi Nabi ternyata menyetujui orang waktunya tidak lupa selama 24 jam itu untuk bersalawat kepada beliau. Nabi katakan kemudian, kalau waktu kamu semuanya nggak lupa untuk bersalawat kepadaku, idzan yughfaru dzambuka, dosa kamu pasti diampuni. Yang kedua, wa tukfa hammaka. Tukfa artinya kamu dicukupkan, hammak ay amroka. Semua urusan kamu dunia akhirat dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kesehatannya, ya rezekinya, ya urusan-urusan semuanya dikasih gampang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ngomong Nabi Muhammad. Ini hadis yang sahih. Ya, hadis ini hadis. Dan hadis ini hadis yang sahih, artinya sahih. Oleh para ulama semuanya tidak ada yang menilai hadis ini hadis yang baik. Itu dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tapi ini dipastikan adalah derajatnya hadis yang sahih. Nah, itu salah satu kemuliaan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 56 ada ayat yang semua sudah kita hafal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kehebatan ayat ini sebenarnya ya di samping tentu bersalawatnya, tapi caranya Allah berfirman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, biasanya termasuk sholat yang wajib, ya zakat, puasa, termasuk haji, tidak pernah ada ayat yang berbunyi kalau Allah itu sudah melaksanakan sebelum Allah memerintahkan. Enggak ada. Kita disuruh sholat, aqimus sholat, wa aqimus sholat. Apa ada bunyinya ayat? Sesungguhnya Allah udah sholat, maka kalian sholatlah. Ada nggak begitu bunyi ayat? Enggak ada di Quran. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ada nggak bunyi ayat? Allah udah haji, maka kalian sekarang harus haji. Kudu umrah. Enggak ada. Tidak satu pun ayat di Quran yang kita baca ketika Allah memerintahkan sesuatu, Allah menjalankan terlebih dahulu. Allah mencontohkan, enggak ada. Cuma ayat 56 doang dalam surah Al-Ahzab. Satu-satunya ayat dari ribuan ayat di Quran yang Allah ketika memerintahkan sesuatu, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, ada muqaddimahnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat dan para malaikat juga berselawat kepada Nabi Muhammad. Baru Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Cuma ada dalam Quran ayat terkait Allah nyuruh, Allah nyontohin. Terkait apa? Sholawat, nggak ada terkait dengan sholat, nggak ada terkait dengan haji sebagai rukun Islam yang puncak. Nah, ini salah satu bukti kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Ya bahkan dalam kubur aja kita membaca hadis. Ada seorang sahabat namanya Nu'aimah. Dulu dia itu tukang minum.
Orang Arab pun jago minum. Ya. Dia meninggal dunia. Dia ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir serem. Ada tawanya, tegas. Tapi ada seperti orang yang bercanda. Dan ini Nu'aiman nggak takut ya, disamperin sama malaikat. Ketika malaikat nanya dia dengan tegas, itu Nu'aiman memerintahkan dua orang malaikat itu jangan, kalau bahasa kita orang Bekasi, jangan kencang-kencang. Ya, kamu nanya kayak gitu galak, apa sih yang biasa aja kali. Ya, kemudian itu malaikat dikasih tahu, coba kamu lihat di atas. Ada Nabi Muhammad, kan nggak boleh seseorang bicara keras ya di depan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi, karena Nabi itu salah satu mukjizatnya diperlihatkan apapun termasuk apa yang ada dalam kubur. Nabi tersenyum. Lihat apa lagu sahabatnya yang seperti itu. Ya. Artinya apa? Itu syafaat Rasulullah SAW sudah ada ketika manusia meninggal dunia, belum di akhirat, belum di akhirat. Namanya alam barzakh, alam kubur, tapi sudah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bicara Quran, semua yang teragung dalam Quran terkait surahnya atau ayatnya, itu semuanya ada Nabi Muhammad SAW. Ayat yang teragung kata Rasulullah apa? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Itu kan disebut apa? Ayat kursi. Ayat kursi itu a'dhamu ayatin fil Quran. Ayat yang teragung di dalam Quran. Kenapa itu ayat kursi disebut dengan ayat yang teragung di dalam Quran oleh Nabi Muhammad SAW sendiri? Karena di dalamnya ada Rasulullah SAW. Cuma Nabi nggak bicara. Cuma Nabi nggak ngomong gini. Kenapa itu ayat teragung? Ada gua, nggak begitu. Itu mau kita gitu. Kita disuruh tadabbur, disuruh merenungkan. Lempengan apanya? Ayat kursi yang merupakan kemuliaan Nabi Muhammad SAW pada kalimat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala illa kecuali bi'idzni, dengan izin Allah. Siapa yang diizinkan memberi syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala cuma Nabi Muhammad SAW. Karena itu ada kata dalam ayat kursi illa bi'idzni, kecuali. Karena memang satu-satunya makhluk yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat nanti kepada semua makhluk. Bukan cuma umat Nabi Muhammad, tapi umatnya Nabi Isa, Musa, Daud, Sulaiman, Ibrahim, Nuh. Cuma Nabi Muhammad SAW. Karena itu ada satu ayat dalam surah An-Nisa ayat 41 di mana Nabi Muhammad SAW satu saat pernah nyuruh untuk dibaca Quran. Itu mulai awal surah An-Nisa. Yang disuruh baca sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi suruh baca Quran. Tapi awalnya sahabat Abdullah bin Mas'ud itu nggak mau. Bukan nggak mau artinya nolak. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, kaifa aqra'u 'alaika al-Qur'an wa ilaika unzila. Gimana saya kok baca Quran untuk engkau ya Rasulullah? Kan Quran itu diturunkan kepada engkau. Ya, untuk apa saya disuruh? Kata Rasulullah SAW, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang mendengarkan Quran itu dari orang lain. Kalau saya yang baca kan udah biasa. Sekarang saya pengen dengerin Quran dari orang lain, dari kamu. Kemudian dibaca oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, didengar oleh Rasulullah SAW sampai ayat 41 yang bunyinya fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula syahida. Tiba-tiba Rasulullah itu berlinang air mata.
Ya kalau bahasa orang semacam sesebukan lah. Ya, nangis tapi bukan nangis biasa. Air mata beliau itu berlinang. Nah, sampai ayat 41 Nabi bilang kafal itu jangan diterusin lagi. Udah sampai ayat 41 dalam surah An-Nisa. Ada apa di ayat 41 yang membuat Rasulullah SAW itu sampai berlinang air mata? Nanti bisa kita lihat di Quran masing-masing. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Nanti pada hari kiamat setiap umat dari para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umatnya masing-masing. Itu untuk setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala jadi saksi buat umatnya masing-masing. Tapi kalau engkau wahai Muhammad wajibna bika ala haula syahida. Tapi kamu wahai Muhammad, aku akan jadikan saksi buat semua umat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma umat Nabi Muhammad, bukan cuma kita. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang membuat Rasulullah nangis. Kenapa? Nabi itu orang yang Rauf Rahim, orang yang punya kasih sayang, kepedulian yang luar biasa. Makanya kalau Maulid, siapapun yang baca Maulid mesti baca itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rauf awalnya sifat Allah, Rahim sifat Allah. Dua dari 99 Asmaul Husna. Tapi khusus ayat 128 dalam surah At-Taubah yang kita baca dalam Maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu bukan sifat Allah, itu bukan Asmaul Husna. Itu adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangin, Asmaul Husna sifat Allah, nama Allah. Tapi yang dua itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu seorang pakar tafsir namanya Imam Qurtubi, beliau kasih komen ketika menafsirkan ayat itu, ayat 128 surah Taubah. Lam yajma'illahu linabiyyin min anbiya'ihi ismain min asma'ihi illa linabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak, kata Imam Qurtubi, tidak pernah Allah menggabungkan dua namanya untuk nabi manapun dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus dua namanya hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rauf dan Rahim ya, khusus dalam surah At-Taubah ayat 128 itu ternyata adalah sifat dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kita baca di Quran satu pun ayat ya di mana dua nama Allah Subhanahu wa taala kok langsung dibagi kepada para nabi yang ada. Cuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam semua ayat dalam Quran Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. Ada nggak di Quran ayat ini? Ya Muhammad, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ayat di Quran tuh ya Muhammad, nggak ada. Tapi kalau nabi-nabi yang lain ada. Ya Adam, ada nggak ya Adam? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, ada. Banyak malah panggilan seperti itu, hei Adam. Tapi kalau ya Muhammad nggak ada. Apakah Allah di Quran nggak manggil Nabi Muhammad? Manggil pasti, tapi tidak dengan namanya. Nah, ini salah satu keagungan Nabi Muhammad SAW. Contoh kita baca dalam ayat 45 dan 46 surah Al-Ahzab, masih surah Al-Ahzab, surah ke-33. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ayat 45 46 dalam surah Al-Ahzab. Wahai Nabi, semua pakar tafsir sepakat yang dimaksud wahai Nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Yang menarik begini jamaah yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di Quran tuh ada panggilannya begini, ada ya ayyuha. Biasanya kita baca di Quran, kalau panggilan dengan menggunakan kata ya ayyuha, itu yang dipanggil banyak. Benar nggak? Ada ayat 183 surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman. Orang atau orang-orang? Orang-orang banyak, karena banyak pakai ya ayyuha. Ada yang untuk negatif, ya surah ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kenapa dengan ya ayyuha? Karena yang dipanggil banyak, hai orang-orang kafir. Karena banyak panggilannya pakai ya ayyuha. Itu di Quran kita baca di hampir semua ayat. Kalau ada ya ayyuha itu mesti habis itu orang banyak, apa mukmin atau orang kafir. Tapi khusus nih ayat yang memanggil Nabi Muhammad SAW, kalimat yang digunakan juga ya ayyuha, ya ayyuhan nabiyyu. Padahal yang dipanggil satu, bukan banyak, tapi Allah menggunakan kata ya ayyuha. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Untuk apa? Agar kita bisa merenungkan ini kebesaran Nabi Muhammad SAW dalam Quran. Dalam Quran yang semua orang baca. Dan tafsirnya juga sama. Jadi bukan multi tafsir, tapi satu tafsir. Wahai Nabi. Nabinya satu yang dipanggil Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Nabi Muhammad itu sudah mencerminkan dan mewakili semua orang. Kebaikannya, kemuliaannya sudah ada dalam satu orang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma orang biasa, semua kemuliaan Nabi, semua kemuliaan Rasul sudah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kan ada 25 Nabi Rasul yang wajib kita ketahui. 25 Nabi Rasul ini gak semuanya, ada yang tidak dikisahkan oleh Allah dalam Quran, tidak disebutkan. Jumlahnya 313. Dari 313 Rasul, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bahasa kita peres, ya, bahwa semua Rasul yang ada 313 sudah ada di kemuliaannya dalam diri 25 Rasul. Dari 25 Rasul Allah peres lagi, sudah ada kemuliaan 25 Nabi dan Rasul dalam 5 Nabi dan Rasul. Kita semua udah tahu, ya anak-anak dinia juga belajar. Ada Nabi Rasul namanya apa? Ulul Azmi. Siapa ya? Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh 5 orang. Kedua Nabi Ibrahim. Ketiga Nabi Musa. Keempat Nabi Isa. Puncaknya Nabi Muhammad SAW. Disebut apa? Ulul Azmi. Ya para Rasul yang masuk kategori Ulul Azmi. Itu yang sudah mewakili kemuliaan 25 Nabi dan Rasul. Ada 5. Yang selain Nabi Muhammad berarti 4. Selain Nabi Muhammad berarti 4. Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan yang ajaibnya, nama Rasulullah SAW dalam nama Muhammad terulang di Quran yang 30 juz 4 kali. Nama Rasulullah dengan nama Muhammad di Quran yang 30 juz dari mulai surah Al-Fatihah atau sampai surah An-Nas itu 4 kali disebut dalam Quran. Pertama ada surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Yang kedua dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang ketiga dalam surah Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama' bainahum. Yang keempat ada surah namanya surah Muhammad ayat 2. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbih. Jadi nama Rasulullah ya di Quran dengan nama Muhammad ada 4. Kan ini bukan kebetulan.
Emang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak terulang 5, 6, 7, 8 enggak cuma 4 kali. Nama Rasulullah dengan nama Muhammad. Tujuannya apa? Tujuannya Allah ingin memberitahu kepada semua manusia bahwa kemuliaan semua manusia, Rasul dan Nabi sudah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Ulul Azmi selain Nabi Muhammad 4. Nama beliau dengan nama Muhammad 4. Maksudnya kemuliaan Nabi Nuh sudah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan Nabi Ibrahim sudah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kemuliaan Nabi Musa sudah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kemuliaan Nabi Isa sudah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad punya nama satu lagi dalam Quran. Tidak dalam nama Muhammad, tapi dalam nama Ahmad. Cuma satu dalam Quran, yaitu surah As-Saff. Surah As-Saff itu surah ke-61. Kalau surah As-Saffat surah ke-37 habis surah Yasin. Ini surah As-Saff surah ke-61 ayat 6. Nama beliau adalah Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya Ahmad ya. Terakhir. Namanya Ahmad Muhammad. Ahmad. Ahmad itu maksudnya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taunya dari mana ya? Dari Nabi sendiri yang bilang dalam hadis riwayat Imam Bukhari, li khamsatu asma, aku punya 5 nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmad. Aku adalah Muhammad, aku juga Ahmad. Yang ketiga, wa ana al-mahi alladhi yamhullahu biyal kufra. Aku adalah al-mahi. Al-mahi artinya yang menghapuskan kekufuran setelah Allah mengutus aku. Yang keempat, wa ana al-hasyir alladhi yuhsyarun nasu ala qadami. Aku adalah al-hasyir yang dibangkitkan pertama oleh Allah sebelum semua manusia dibangkitkan. Yang kelima, wa ana al-aqib. Aku adalah yang penutup. Alladzi lam ya'ti min ba'di nabiyyun, yang enggak ada lagi nabi datang setelah Allah mengutus aku. Makanya ada kelompok namanya Ahmadiyah, itu bukan Islam. Ahmadiyah itu bukan Islam. Kenapa bukan Islam? Karena percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi ini bagian dari akidah, bukan soal ekstrim. Ya, ini akidah. Karena Allah sudah mengunci ya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. Dalam tadi surah Al-Fatihah, surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabi. Nabi itu adalah utusan Allah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi orang yang percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad, Ahmad Musaddiq, Ahmad Purwanto dan Ahmad lainnya, itu semuanya nabi palsu. Dan orang yang percaya kepada ada nabi setelah Nabi Muhammad kafir nih, bukan Islam nih. Jadi Ahmadiyah itu bukan Islam. Jadi kalau ada satu musola atau masjid ya di Bekasi ini, kita minta kepada MUI dan juga Kapolres untuk menutup itu. Ya, karena itu bukan Islam, itu namanya pelecehan terhadap Islam. Kalau dia mau, dia deklarasi, ini saya bukan Islam baru. Kalau selama dia mengaku Islam, ini pelecehan terhadap Islam. Kenapa? Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Ahmad dalam ayat 6 surah As-Saff itu menunjukkan puncak. Bukan sekedar kata, bukan. Ahmad itu menunjukkan apa? Puncak. Puncak makhluk yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman hanya Nabi Muhammad SAW. Sekaligus puncak ciptaan Allah itu bukan langit, bukan bumi, bukan malaikat, bukan surga, bukan bidadari. Tapi puncak makhluk yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya Fatihah itu mengandung nama Nabi Muhammad. Fatihah yang kita baca di sholat, Alhamdulillahirabbil alamin, itu ada terkandung nama Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Rasulullah itu namanya siapa? Muhammad. Muhammad itu artinya apa? Yang terpuji, yang dipuji. Muhammad itu artinya yang terpuji. Makanya dulu Abdul Muttalib ketika ditanya pas keluar dari Ka'bah, Nabi masih bayi, lahir dibawa sama Abdul Muttalib ke dalam Ka'bah. Setelah keluar orang udah pada ngumpul. Ya, hai Abdul Muttalib, itu cucu kamu namanya siapa? Namanya Muhammad. Tanya lagi kenapa nama Muhammad itu waktu itu nggak ada atau jarang ada di Mekah. Orang Arab nggak biasa namain anak Muhammad. Tiba-tiba ada sosok bayi namanya Muhammad. Makanya orang-orang Arab pas Abdul Muttalib keluar dari Ka'bah tanya, namanya siapa cucu kamu Abdul Muttalib? Muhammad. Lah kok dinamain Muhammad? Nggak biasa namain Hashim, Abdi Manaf, apalah gitu. Kata Abdul Muttalib, uridu an yahmaduhu fil ardi wa yahmadahu fis sama. Saya pengen cucu saya ini dipuji di bumi dan juga dipuji di langit. Itu jawaban Abdul Muttalib. Diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih nama cucunya Muhammad. Jadi semuanya sudah atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kajian ini sebenarnya sangat panjang. Tapi karena keterbatasan waktu, yang mudah-mudahan yang sekelumit ini ada hikmah manfaatnya buat kita semuanya, dan kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ingatlah bahwa cinta Nabi Muhammad itu bagian dari iman. Orang yang gak cinta Rasulullah, imannya kalau layangan namanya singit, timpang. Ya, dengan maulid kita niat cinta Rasulullah SAW. Demikian saya sampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti malam jangan lupa hadir maulid di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim wa lakum hamdan na'budu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anqilna wal muslimin min ad-dhalalah ila al-hidayah. Allahumma anqilna wal muslimin min ad-dhiq ila as-sa'ah. Allahumma anqilna wal muslimin min al-marad ila as-sihhah. اللهم انقلنا والمسلمين من الألم والسقم إلى العافية. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.